Kalau kamu merasa semakin kamu perhatian, dia justru makin menjauh. Itu bukan kebetulan. Itu pola. Dan lebih parahnya, banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang memberi terlalu banyak di waktu yang salah. Kamu mungkin berpikir, semakin kamu menunjukkan rasa peduli, semakin besar peluang dia bertahan. Tapi realitanya sering terbalik. Justru ketika kamu terlalu cepat memberikan semua perhatian, kamu kehilangan satu hal penting yang membuat orang lain tertarik, nilai dirimu sendiri. Sekarang pertanyaannya, apa yang sebenarnya harus kamu tahan? Dan kenapa itu justru membuat dia lebih menghargai kamu? Pernahkah kamu merasa baru dekat dengan seseorang, lalu kamu langsung ingin memberikan segalanya? Waktu kamu, perhatian kamu, bahkan energi emosional kamu. Kamu cepat membalas chat, selalu tersedia ketika dia butuh, dan tanpa sadar kamu mulai menempatkan dia sebagai prioritas utama. Sekilas ini terlihat seperti hal yang baik. Tapi disinilah letak kesalahannya. Masalahnya bukan pada perhatian itu sendiri, tapi pada timing dan porsinya. Ketika kamu memberi terlalu banyak di awal, kamu menciptakan ketidakseimbangan. Hubungan yang sehat itu dibangun dari timbal balik, bukan dari satu pihak yang terus memberi dan satu pihak yang hanya menerima. Secara psikologis, manusia cenderung menghargai sesuatu yang memiliki usaha di baliknya. Ada konsep sederhana dalam perilaku manusia. Semakin sulit sesuatu didapat, semakin tinggi nilainya di mata kita. Sebaliknya, ketika sesuatu terlalu mudah, otak kita menganggapnya biasa saja. Coba kamu refleksikan. Ketika seseorang selalu ada setiap saat, selalu cepat merespons, selalu mengiyakan, apakah kamu merasa tertantang untuk mempertahankannya? Atau justru kamu merasa itu adalah sesuatu yang sudah pasti ada? Inilah yang sering tidak disadari. Ketika kamu terlalu cepat memberikan semua perhatian, kamu tanpa sadar menghilangkan rasa penasaran dalam diri dia. Padahal, rasa penasaran adalah salah satu bahan bakar utama ketertarikan. Bayangkan kamu sedang menonton sebuah film. Kalau dari awal sampai akhir semuanya mudah ditebak, apakah kamu akan bertahan sampai selesai? Kemungkinan besar tidak. Tapi kalau ada misteri, ada jeda, ada hal yang belum terungkap, kamu akan terus ingin tahu. Hubungan manusia bekerja dengan cara yang mirip. Ketika kamu langsung membuka semuanya, perasaan kamu, perhatian kamu, bahkan rencana kamu menghilangkan ruang bagi dia untuk mengeksplorasi kamu. Akibatnya, ketertarikan itu tidak sempat tumbuh secara alami. Data dari survei yang dirilis oleh lembaga riset perilaku sosial seperti Pew Research menunjukkan bahwa dalam tahap awal hubungan, faktor ketertarikan yang berkembang secara bertahap memiliki peran besar dalam keberlangsungan relasi jangka panjang. Artinya, proses itu penting, bukan hanya hasilnya. Sekarang kita masuk ke kesalahan yang paling sering terjadi. Banyak orang mengira perhatian adalah cara untuk mengunci seseorang. Mereka berpikir, kalau saya cukup baik, cukup perhatian, cukup ada, maka dia tidak akan pergi. Padahal realitanya, perhatian yang berlebihan justru bisa menciptakan efek sebaliknya, kejenuhan. Kenapa? Karena tidak ada ruang. Hubungan yang sehat membutuhkan ruang untuk bernapas. Ketika kamu terus hadir tanpa jeda, kamu tidak memberi kesempatan bagi dia untuk merindukan kamu. Tanpa rasa rindu, hubungan kehilangan dinamika emosionalnya. Coba bayangkan ini. Jika setiap hari kamu makan makanan favoritmu tanpa henti, tanpa variasi, tanpa jeda, apa yang terjadi? Yang awalnya enak, lama-lama terasa biasa, bahkan bisa membosankan. Perhatian bekerja dengan cara yang sama. Ini bukan berarti kamu harus bersikap dingin atau tidak peduli. Ini tentang bagaimana kamu mengatur ritme. Kapan memberi, kapan menahan. Pertanyaan pentingnya sekarang, kenapa kamu merasa harus memberi semuanya sejak awal? Seringkali, ini bukan tentang dia. Ini tentang kamu. Ada kebutuhan untuk merasa diterima. Ada ketakutan untuk kehilangan. Ada dorongan untuk membuktikan diri agar layak dipilih. Tanpa sadar, kamu menggunakan perhatian sebagai alat untuk mendapatkan validasi. Dan ini berbahaya. Karena ketika perhatian kamu didasarkan pada kebutuhan akan validasi, kamu akan terus memberi tanpa batas. Kamu tidak lagi mengontrol perhatian itu. Perhatian itulah yang mengontrol kamu. Di Indonesia sendiri,
Fenomena ini sangat umum, terutama di era digital. Dengan adanya aplikasi pesan instan, standar respons menjadi semakin cepat. Orang merasa harus selalu tersedia, harus cepat membalas, harus selalu aktif. Padahal, kecepatan respons tidak selalu mencerminkan kualitas hubungan. Justru dalam banyak kasus, orang yang terlalu cepat dan terlalu sering merespons dianggap tidak memiliki kesibukan atau prioritas lain. Ini bisa menurunkan persepsi nilai diri di mata orang lain. Sekarang saya ingin kamu berhenti sejenak dan bertanya ke diri sendiri. Apakah kamu memberi perhatian karena kamu ingin, atau karena kamu takut kehilangan? Ini dua hal yang sangat berbeda. Jika kamu memberi karena ingin, kamu tetap punya kontrol. Tapi jika kamu memberi karena takut, kamu akan kehilangan kendali. Dan disitulah masalahnya dimulai. Hubungan yang sehat tidak dibangun dari rasa takut, tapi dari rasa cukup. Ketika kamu merasa cukup dengan diri sendiri, kamu tidak terburu-buru memberikan semuanya. Kamu tahu kapan harus maju, dan kapan harus menahan. Dan justru disitulah daya tarik kamu terbentuk. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah kamu harus menahan diri, tapi apa tepatnya yang harus kamu tahan? Yang pertama, kamu harus menahan akses penuh terhadap waktu kamu. Banyak orang melakukan kesalahan yang sama. Begitu merasa cocok dengan seseorang, mereka langsung membuka semua akses. Setiap waktu luang diberikan. Setiap ajakan diiyakan. Bahkan jadwal pribadi mulai disesuaikan demi dia. Kelihatannya seperti bentuk keseriusan. Tapi sebenarnya ini sinyal bahwa hidup kamu mulai berpusat pada dia. Dan ini berbahaya. Orang yang memiliki kehidupan yang menarik bukanlah orang yang selalu tersedia, tapi orang yang punya prioritas. Ketika kamu tetap sibuk dengan aktivitasmu, dengan tujuanmu, dengan lingkar sosialmu, kamu menunjukkan bahwa kamu adalah individu yang utuh, bukan seseorang yang bergantung. Coba pikirkan ini. Jika kamu selalu ada kapanpun dia mau, kapan dia punya alasan untuk menghargai waktu kamu, nilai itu muncul dari keterbatasan. Bukan berarti kamu harus menghilang atau sulit dihubungi, tapi kamu perlu menunjukkan bahwa waktu kamu juga berharga. Kamu punya ritme hidup sendiri yang tidak bisa selalu disesuaikan. Yang kedua, kamu harus menahan intensitas komunikasi. Di era sekarang, komunikasi bisa terjadi hampir tanpa jeda. Tapi justru karena terlalu mudah, banyak orang kehilangan seni dalam berkomunikasi. Chat yang terlalu sering, terlalu panjang, dan terlalu cepat bisa membuat interaksi terasa datar. Tidak ada ruang untuk berpikir, tidak ada waktu untuk merasakan. Pernahkah kamu merasa obrolan yang terlalu intens di awal justru cepat habis topiknya? Itu bukan karena kalian tidak cocok, tapi karena ritmenya terlalu cepat. Hubungan itu seperti api kecil. Kalau kamu langsung menuangkan terlalu banyak bahan bakar, apinya memang besar, tapi cepat habis. Sebaliknya, kalau kamu memberi secara bertahap, apinya akan bertahan lebih lama. Jadi bagaimana caranya? Mulai dengan mengatur tempo. Tidak semua pesan harus dibalas seketika. Tidak semua topik harus dibahas dalam satu waktu. Biarkan percakapan berkembang secara alami, bukan dipaksakan untuk terus hidup. Yang ketiga, kamu harus menahan ekspresi perasaan yang terlalu cepat. Ini yang paling sering terjadi. Baru beberapa kali bertemu, sudah mulai bicara tentang rasa yang dalam. Sudah mulai menunjukkan ketergantungan emosional. Sudah mulai memberikan sinyal bahwa kamu sangat butuh dia. Masalahnya, perasaan itu bukan hanya tentang apa yang kamu rasakan, tapi juga tentang kesiapan dia untuk menerima. Kalau kamu memberikan perasaan terlalu cepat, sementara dia belum sampai di titik itu, yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Dan ketidakseimbangan ini membuat orang lain mundur. Bukan karena dia tidak suka kamu, tapi karena dia merasa tekanan. Perasaan yang sehat itu tumbuh, bukan dipaksakan. Coba bayangkan kamu menanam pohon. Kalau kamu menarik batangnya agar cepat tinggi, apakah dia akan tumbuh lebih cepat? Justru bisa rusak. Perasaan juga seperti itu. Biarkan dia tumbuh dengan ritme yang tepat. Yang keempat, kamu harus menahan kebiasaan untuk selalu mengiyakan. Ini sering dianggap sebagai bentuk sikap baik, tapi terlalu sering mengiyakan justru menghilangkan karakter kamu. Ketika kamu selalu setuju, selalu mengikuti,
selalu menyesuaikan diri, kamu menjadi sulit dikenali sebagai individu yang punya prinsip. Padahal, daya tarik itu sering muncul dari perbedaan, dari sudut pandang, dari keunikan. Orang tidak tertarik pada seseorang yang selalu sama. Mereka tertarik pada seseorang yang punya warna. Jadi sesekali, tidak apa-apa untuk berbeda pendapat. Tidak apa-apa untuk menolak. Tidak apa-apa untuk punya batasan. Itu bukan membuat kamu terlihat sulit. Itu membuat kamu terlihat punya standar. Dan yang terakhir, yang paling penting, kamu harus menahan dorongan untuk membuktikan diri secara berlebihan. Banyak orang merasa harus menunjukkan nilai mereka secepat mungkin. Mereka ingin terlihat menarik, pintar, perhatian, bahkan sempurna. Akibatnya, mereka terlalu berusaha. Padahal, orang yang benar-benar bernilai tidak perlu membuktikan dirinya secara berlebihan. Nilai itu terlihat dari konsistensi, bukan dari usaha sesaat. Ketika kamu terlalu berusaha, kamu justru terlihat tidak natural. Dan manusia sangat peka terhadap ketidakaslian. Sekarang mungkin kamu bertanya, kalau saya menahan semua itu, apakah saya tidak terlihat dingin atau tidak tertarik? Jawabannya tergantung bagaimana kamu melakukannya. Menahan bukan berarti menutup diri. Menahan berarti mengatur. Kamu tetap bisa menunjukkan ketertarikan, tapi dengan porsi yang seimbang. Kamu tetap bisa perhatian, tapi tidak berlebihan. Kamu tetap bisa hadir, tapi tidak selalu. Ini tentang keseimbangan antara memberi dan menjaga. Dan disinilah banyak orang gagal. Mereka berpikir harus memilih antara terlalu perhatian atau tidak peduli sama sekali. Padahal yang benar adalah berada di tengah. Cukup hadir untuk membangun koneksi, tapi cukup menahan untuk menjaga nilai. Sekarang saya ingin kamu bayangkan ini. Ada dua orang. Yang satu selalu ada, selalu cepat, selalu memberi. Yang satu lagi hadir, tapi tidak selalu. Responsif, tapi tidak berlebihan. Perhatian, tapi tetap punya batas. Menurut kamu, siapa yang lebih membuat penasaran? Biasanya, yang kedua. Karena manusia secara alami tertarik pada sesuatu yang tidak sepenuhnya terbuka, tapi juga tidak tertutup. Disitulah keseimbangan itu berada. Sekarang semua konsep sudah jelas. Tapi tanpa praktik, semua ini hanya akan jadi teori yang terdengar bagus, tapi tidak mengubah apapun. Mari kita turunkan ke situasi nyata. Misalnya, kamu sedang dalam tahap pendekatan. Baru kenal, mulai intens chat, mulai ada ketertarikan. Di titik ini, kebanyakan orang langsung jatuh ke pola lama. Terlalu cepat, terlalu banyak, terlalu terbuka. Sekarang kita ubah cara mainnya. Pertama, soal membalas pesan. Kamu tidak perlu selalu membalas cepat. Ini bukan permainan siapa paling responsif. Ini tentang bagaimana kamu menjaga ritme komunikasi tetap sehat. Kalau kamu selalu membalas dalam hitungan detik, kamu menciptakan ekspektasi. Lama-lama, kalau kamu telat sedikit saja, dia akan merasa ada yang berubah. Dan kamu akan terjebak dalam pola yang kamu buat sendiri. Coba mulai ubah. Sesekali beri jeda. Bukan untuk bermain permainan, tapi untuk memberi ruang. Kamu punya aktivitas lain. Kamu punya hidup di luar percakapan itu. Contoh sederhana. Kalau dia chat siang hari, tidak semua harus dibalas saat itu juga. Balas ketika kamu memang punya waktu dan energi. Ini menunjukkan bahwa kamu punya prioritas, bukan sekadar menunggu. Kedua, soal inisiatif komunikasi. Banyak orang berpikir mereka harus selalu memulai agar hubungan tetap berjalan. Padahal, hubungan yang sehat itu dua arah. Kalau kamu selalu yang memulai, kamu tidak memberi kesempatan dia untuk menunjukkan ketertarikan. Coba sesekali tahan. Lihat apakah dia akan mencari kamu. Bukan untuk menguji, tapi untuk membaca realitas. Kalau dia tidak pernah memulai, itu juga informasi penting. Artinya, mungkin tingkat ketertarikannya tidak setara. Dan kamu tidak perlu memaksakan sesuatu yang tidak seimbang. Ketiga, soal ketersediaan waktu. Ini sering terjadi di Indonesia, terutama ketika sudah mulai nyaman. Kamu mulai mengorbankan waktu pribadi. Nongkrong dengan teman dikurangi, fokus ke dia ditingkatkan.
Kelihatannya romantis. Tapi sebenarnya ini tanda bahaya. Kamu tidak boleh kehilangan hidup kamu hanya karena seseorang yang bahkan belum tentu jadi bagian permanen dari hidup kamu. Justru, orang yang memiliki kehidupan sosial, aktivitas, dan tujuan yang jelas akan terlihat lebih menarik. Ketika kamu berkata, "Saya tidak bisa hari ini, saya ada kegiatan," itu bukan penolakan. Itu menunjukkan bahwa kamu punya hidup yang berjalan. Dan orang yang tepat akan menghargai itu. Keempat, soal bertemu langsung. Seringkali, setelah komunikasi intens, orang ingin segera sering bertemu. Bahkan terlalu sering. Padahal, pertemuan yang terlalu sering di awal justru bisa mengurangi kualitas interaksi. Kenapa? Karena tidak ada waktu untuk merindukan. Coba atur jarak. Biarkan ada jeda antara pertemuan. Biarkan ada waktu untuk memproses, untuk merasa, untuk menunggu. Ketika kamu bertemu lagi, energi itu akan terasa lebih segar. Ini bukan teori kosong. Dalam psikologi hubungan, ada konsep yang disebut intermittent reinforcement, di mana sesuatu yang tidak selalu hadir justru menciptakan ketertarikan yang lebih kuat. Kelima, soal media sosial. Ini yang sering tidak disadari. Kamu mungkin tidak chat, tapi kamu terus memantau dia. Melihat story, memberi reaksi, bahkan hampir di setiap unggahan. Tanpa sadar, kamu tetap memberi perhatian secara terus-menerus. Coba tahan di sini. Tidak semua harus dilihat. Tidak semua harus direspons. Kamu tidak harus selalu hadir di dunia digitalnya. Ketika kamu mengurangi eksposur, kamu juga memberi ruang bagi dia untuk bertanya-tanya. Kenapa dia tidak muncul hari ini? Dan rasa penasaran itu penting. Keenam, soal memberi bantuan atau pengorbanan. Banyak orang ingin terlihat peduli dengan cara membantu sebanyak mungkin. Bahkan ketika itu menyulitkan dirinya sendiri. Ini sering terjadi. Baru kenal, tapi sudah rela mengorbankan banyak hal. Masalahnya, bantuan yang terlalu cepat dan terlalu besar justru bisa menurunkan nilai kamu. Kenapa? Karena kamu memberi sesuatu yang seharusnya bernilai tinggi, tanpa proses. Coba ubah. Bantu, tapi dengan batas. Peduli, tapi tetap rasional. Jangan sampai kamu memberi lebih dari yang kamu terima. Ketujuh, soal membagikan cerita pribadi. Kedekatan memang dibangun dari keterbukaan. Tapi keterbukaan juga punya tahap. Kalau kamu langsung menceritakan semua hal tentang diri kamu, termasuk hal yang sangat personal, kamu menghilangkan proses mengenal. Padahal, proses itu yang membuat hubungan terasa hidup. Coba simpan sebagian. Bukan untuk menyembunyikan, tapi untuk memberi ruang bagi hubungan itu berkembang secara alami. Sekarang saya ingin kamu bayangkan dua pendekatan ini. Yang pertama, seseorang yang langsung membuka semuanya, selalu ada, selalu memberi, selalu cepat. Yang kedua, seseorang yang hadir dengan ritme, memberi dengan porsi, dan membuka diri secara bertahap. Mana yang lebih terasa bernilai? Biasanya yang kedua, karena ada proses, ada perjalanan, ada ruang untuk tumbuh, dan manusia cenderung menghargai proses. Sekarang pertanyaan reflektif untuk kamu. Selama ini, apakah kamu terlalu cepat memberikan semuanya? Apakah kamu merasa kehilangan kendali ketika mulai menyukai seseorang? Kalau jawabannya iya, berarti kamu tidak sendirian. Ini pola yang sangat umum. Tapi kabar baiknya, ini bisa diubah. Dan perubahan itu tidak perlu drastis. Cukup mulai dari hal kecil. Atur tempo. Jaga batas. Sadari nilai diri kamu. Karena pada akhirnya, daya tarik bukan tentang seberapa banyak kamu memberi, tapi seberapa baik kamu mengelola diri kamu. Sekarang kita tarik semua ini ke gambaran yang lebih besar. Menahan perhatian bukan sekadar strategi untuk membuat seseorang tertarik. Ini tentang membangun posisi yang sehat dalam hubungan. Karena kalau dari awal kamu sudah kehilangan keseimbangan, hubungan itu hampir pasti akan berjalan timpang. Dan masalahnya, banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang membangun hubungan yang timpang sejak awal. Mereka terlalu memberi, terlalu berusaha, terlalu menyesuaikan. Akhirnya, mereka berada di posisi mengejar, sementara yang lain berada di posisi dikejar.
Awalnya mungkin terasa normal, tapi dalam jangka panjang, ini akan melelahkan. Kenapa? Karena kamu terus berada dalam mode mempertahankan. Kamu takut kehilangan. Kamu takut dia berubah. Kamu takut tidak cukup. Dan ketika hubungan dibangun di atas rasa takut, yang muncul bukan kenyamanan, tapi kecemasan. Data dari berbagai studi psikologi hubungan menunjukkan bahwa hubungan yang tidak seimbang sejak awal memiliki tingkat konflik dan ketidakpuasan yang jauh lebih tinggi dalam jangka panjang. Artinya, apa yang kamu lakukan di fase awal menentukan kualitas hubungan ke depan. Sekarang kita bahas kesalahan fatal pertama. Menganggap perhatian sebagai alat untuk mendapatkan cinta. Ini kesalahan yang sangat umum. Banyak orang percaya bahwa kalau mereka cukup baik, cukup perhatian, cukup berkorban, maka mereka akan dicintai. Padahal, cinta tidak bekerja seperti itu. Cinta tidak tumbuh dari usaha sepihak. Cinta tumbuh dari koneksi dua arah. Kalau dari awal kamu sudah memberi lebih banyak dari yang kamu terima, kamu sedang menciptakan pola yang akan terus berulang. Dan yang paling berbahaya, kamu akan merasa itu normal. Kesalahan kedua, mengabaikan sinyal ketidakseimbangan. Sebenarnya, tanda-tandanya sering sudah jelas. Kamu yang selalu memulai percakapan. Kamu yang selalu mengatur waktu. Kamu yang selalu berusaha menjaga komunikasi. Sementara dia, biasa saja. Tapi karena kamu sudah terlalu terlibat, kamu mengabaikan semua itu. Kamu memberi alasan. Kamu membenarkan. Padahal, itu bukan sesuatu yang harus diperbaiki. Itu sesuatu yang harus disadari. Tidak semua hubungan harus diperjuangkan. Kadang, yang harus kamu lakukan adalah berhenti. Kesalahan ketiga, kehilangan identitas diri. Ini yang paling sering terjadi dan paling berbahaya. Ketika kamu terlalu fokus pada seseorang, kamu mulai mengorbankan diri kamu sendiri. Waktu kamu, prinsip kamu, bahkan cara kamu berpikir. Kamu mulai berubah, bukan karena kamu berkembang, tapi karena kamu menyesuaikan diri. Dan tanpa sadar, kamu kehilangan hal yang membuat kamu menarik sejak awal, diri kamu sendiri. Orang tertarik pada versi asli kamu, bukan versi yang kamu buat untuk menyenangkan mereka. Sekarang kita masuk ke dampak jangka panjang. Kalau kamu terus memberi tanpa batas, tanpa keseimbangan, ada 3 kemungkinan yang hampir pasti terjadi. Yang pertama, kamu akan kelelahan secara emosional. Karena memberi itu butuh energi. Dan kalau tidak ada timbal balik, energi itu akan habis. Yang kedua, kamu akan kehilangan rasa dihargai. Karena sesuatu yang selalu ada, sering dianggap biasa. Bukan karena kamu tidak berharga, tapi karena kamu terlalu mudah diakses. Yang ketiga, kamu akan terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Hubungan di mana kamu selalu berusaha, sementara yang lain hanya menikmati. Dan keluar dari pola ini jauh lebih sulit dibanding mencegahnya sejak awal. Sekarang pertanyaannya, apa solusi akhirnya? Solusinya bukan menjadi dingin, bukan menjadi tidak peduli, bukan juga menjadi seseorang yang sulit. Solusinya adalah menjadi seseorang yang sadar nilai diri. Ketika kamu sadar nilai kamu tidak terburu-buru memberi semuanya. Kamu tidak merasa perlu membuktikan diri secara berlebihan. Kamu tidak takut kehilangan orang yang belum tentu tepat untuk kamu. Kamu mulai memilih, bukan hanya berharap dipilih. Dan ini mengubah segalanya. Kamu menjadi lebih tenang, lebih stabil, lebih rasional. Dan justru disitulah daya tarik kamu meningkat. Karena orang tidak hanya tertarik pada apa yang kamu berikan, tapi pada bagaimana kamu membawa diri. Sekarang saya ingin kamu ingat satu hal ini. Hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang memberi paling banyak, tapi tentang bagaimana dua orang saling bertumbuh tanpa kehilangan diri masing-masing. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kamu punya batas. Batas bukan untuk menjauhkan, tapi untuk menjaga. Batas bukan untuk menolak, tapi untuk memastikan bahwa apa yang kamu berikan dihargai. Jadi mulai sekarang, sebelum kamu memberi perhatian, tanyakan ini ke diri kamu. Apakah ini seimbang? Kalau jawabannya tidak, mungkin yang perlu kamu lakukan bukan memberi lebih banyak, tapi menahan. Kalau kamu perhatikan dari awal sampai sekarang,
Inti dari semua pembahasan ini sebenarnya sederhana, tapi sering diabaikan. Bukan tentang seberapa besar perhatian yang kamu berikan, tapi tentang bagaimana kamu mengaturnya. Kita sudah melihat bahwa memberi terlalu banyak di awal justru bisa menghilangkan ketertarikan. Kita juga sudah membahas apa saja yang perlu kamu tahan. Waktu, komunikasi, perasaan, kebiasaan mengiyakan, sampai dorongan untuk membuktikan diri. Dan yang paling penting, kamu sudah tahu bagaimana menerapkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang semuanya kembali ke satu prinsip utama, keseimbangan. Hubungan yang sehat tidak dibangun dari usaha sepihak. Tidak juga dari strategi untuk terlihat menarik. Tapi dari dua orang yang sama-sama sadar nilai diri, sama-sama punya batas, dan sama-sama bergerak dengan ritme yang seimbang. Kamu tidak perlu terburu-buru memberikan semuanya hanya untuk mempertahankan seseorang. Karena orang yang tepat tidak akan pergi hanya karena kamu tidak selalu tersedia. Sebaliknya, orang yang hanya bertahan karena kamu selalu memberi, pada akhirnya memang tidak pernah benar-benar memilih kamu. Mulai sekarang, ubah cara kamu melihat perhatian. Bukan sebagai alat untuk menarik, tapi sebagai sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang harus diberikan dengan sadar, dengan porsi, dan dengan arah. Dan ingat ini baik-baik, kamu tidak kehilangan kesempatan hanya karena kamu menahan diri. Justru kamu sedang menjaga diri kamu dari hubungan yang salah. Kalau kamu merasa pembahasan ini membuka sudut pandang baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena pada akhirnya, bukan tentang siapa yang paling cepat memberi, tapi siapa yang paling bijak menjaga dirinya.